'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Sinteyong sukses membawa timnas Indonesia terbang tinggi, media China sampai tercengang. Informasi selanjutnya, lolos ke Piala Asia, sepak bola Malaysia direndahkan bangsa sendiri. Dan yang terakhir, media Malaysia soroti ranking FIFA timnas Indonesia yang mulai dekati timnas Malaysia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, kesuksesan Sinteyong menangani timnas Indonesia mendapatkan pujian dan apresiasi dari media China. Sinteyong berhasil membawa sepak bola Indonesia lebih baik sejak pertama kali datang di tahun 2019 lalu. Dia sukses membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sejak 16 tahun yang lalu. Lebih hebatnya lagi, pelatih asal Korea Selatan itu membawa Garuda untuk tampil di putaran final Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Prestasi ini pun disempurnakan ketika timnas Indonesia U23 yang ditanganinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Kesuksesannya tidak sampai di situ, tetapi sejumlah pemain pun berkembang cukup pesat sejak ditangani oleh Sinteyong. Bahkan skuad timnas Indonesia U23 yang berlaga di kualifikasi didominasi oleh para pemain senior seperti Elkan Baggett, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Sinteyong pun mendapatkan pujian dari banyak pihak karena timnas Indonesia hanya kalah 0-2 dari Argentina pada laga uji coba Juni lalu. Padahal Argentina datang ke Indonesia dengan status juara Piala Dunia 2022 dan memiliki ranking FIFA yang sangat jauh dengan Indonesia. Dan semua prestasi itu mendapatkan apresiasi dari media China Sport 163 karena Sinteyong mampu memberikan efek positif untuk sepak bola Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak melatih tim Indonesia, Sinteyong tidak hanya mengakhiri situasi memalukan Indonesia yang absen di kompetisi internasional seperti Piala Asia selama 16 tahun berturut-turut, namun juga merancang jalur pembangun berkelanjutan bagi sepak bola Indonesia. Tulis Sport 163. Ya, hanya dalam waktu beberapa tahun Sinteyong sudah membawa Indonesia dari peringkat 173 ke peringkat 150 dunia, ujarnya. Media China itu juga menyoroti kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Sinteyong. Dan menurut mereka, Sinteyong seperti penyelamat sepak bola Indonesia yang sempat terseok-seok dalam beberapa tahun terakhir. Fans Indonesia mengatakan bahwa Sinteyong adalah pria paling tampan di Korea. Mereka menganggap Sinteyong sebagai bapak baptis sepak bola Korea, tulis media China tersebut. Dan di informasi yang terakhir, ya, sepak bola Malaysia dicemooh bangsa sendiri saat 2 tim nasional memastikan lolos ke putaran final Piala Asia pada tahun mendatang. Dalam kurun waktu singkat, Malaysia berhasil meloloskan 2 tim nasional ke putaran final Piala Asia 2023 yang digelar pada 2024 mendatang. Dimulai dari timnas Malaysia senior yang memastikan lolos ke Piala Asia 2023 meski harus tergabung dengan lawan-lawan kuat di grup A nantinya. Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh tim Asia Tenggara sekelas Malaysia atau bahkan Thailand dan juga Vietnam. Melihat lawan-lawan seperti itu, jalan Malaysia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 cukup mustahil dengan hanya berharap peringkat ketiga terbaik. Kemudian, timnas U23 Malaysia yang baru saja memastikan lolos ke Piala Asia U23 2024 meski berstatus runner-up terbaik. Maka dengan begitu, Harimau Muda ini juga berkesempatan mengamankan 1 tiket ke Olimpiade Perancis 2024 nanti jika bisa menjadi salah satu dari 3 tim terbaik. Kenyataan yang juga membawa Malaysia justru diremehkan oleh bangsanya sendiri. Kemampuan Harimau Malaya dirasa masih jauh dari ukuran standar. Ya, legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir sangat meremehkan kekuatan sepak bola negaranya sendiri.
Dilansir dari superbowl.id dari News Straits Time Malaysia, Datuk Jamal Nasir menyebut ia tidak akan pernah bisa melihat Malaysia berlaga di ajang Olimpiade. Bahkan sampai ia menutup mata untuk selamanya, Malaysia dirasa sangat mustahil untuk bisa mengulang kesuksesan di Moskow di tahun 80 lalu. Di mana saat itu Datuk Jamal Nasir berhasil membuat timnas Malaysia tampil di ajang Olimpiade Moskow di tahun 80. Datuk Jamal pun mengaku tidak terkesan dengan kesuksesan Malaysia bisa melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Dari hasil penerawangannya, Datuk Jamal tak melihat Malaysia bisa berakhir di 3 besar terbaik ajang tersebut, mengingat 3 tim terbaik langsung otomatis lolos ke Olimpiade 2024 di Prancis, maka keyakinan Datuk Jamal memang cukup beralasan. Ya, faktor penyebab Harimau Muda lolos ke Piala Asia U23 2024 pun karena poin kedisiplinan, bukan karena memastikan kemenangan di fase grup. Sebelum saya menutup mata selamanya, saya ingin melihat Malaysia lolos ke Olimpiade, ucap Datuk Jamal Nasir. Tapi itu menurut saya tidak akan pernah terjadi. Ya, begitulah keadaan sepak bola di tanah air sekarang ini, ujarnya. Rasa pesimistis Datuk Jamal terhadap kualitas timnas U23 Malaysia juga tak terlepas dari sosok pelatihnya, Elangowan El Farasan. Ya, sosok yang sempat menjabat asisten pelatih Kim Pan Gon itu dinilai gagal mengaplikasikan ilmu sepak bola dari pelatih asal Korea Selatan itu. El Farasan tak cukup cerdik memainkan stok pemain karena memang terkendala pelepasan pemain dari klub yang menaungi mereka. Dari apa yang saya lihat itu tidak berhasil. Kenapa? Mengapa permainan timnas U23 sangat berbeda dengan tim senior? Saya paham Ella Farasan punya kendala. Dia mungkin tidak akan melepas pemainnya lebih awal oleh klub untuk latihan. Kalau hanya punya waktu 2 minggu ya itu tidak akan cukup, ujarnya. Media Malaysia Makan Bola menyoroti ranking FIFA Timnas Indonesia yang mulai mendekati Timnas Malaysia. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, naik hingga 4 tingkat usai FIFA Matchday pada September 2023. Timnas Indonesia senior hanya melakoni 1 laga di FIFA Matchday pada September 2023, yaitu kontra Timnas Turkmenistan. Namun itu sudah cukup untuk mendongkrak posisi skuad asuhan Sinteyong. Skuad Garuda menang dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 8 September lalu. Dendi Sulistiawan dan Egy Maulana Fikri menjadi pencetak gol dalam laga tersebut. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 5,41 poin. Dengan demikian, kini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-146. Mereka naik 4 dari posisi sebelumnya, yaitu posisi ke-150. Sementara itu, Timnas Malaysia masih tertahan di posisi ke-136 meskipun meraih hasil yang relatif positif dalam 2 pertandingan FIFA Matchday pada September kemarin. Mereka sukses menahan Suriah dengan skor 2-2 dan China dengan skor 1-1. Kedua tim tersebut, yaitu Suriah dan China, memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik karena masuk dalam 100 besar. Namun, 2 hasil itu hanya memberikan tambahan 3,33 poin untuk Timnas Malaysia, sehingga posisi mereka tidaklah berubah. Maka dengan demikian, posisi Timnas Indonesia mendekat kepada Malaysia. Hal ini pun menjadi sorotan media Malaysia Makan Bola dalam satu artikelnya. Indonesia hampiri kedudukan Malaysia. Demikian judul yang diberikan oleh media Malaysia tersebut dalam suatu artikel yang dirilis pada Sabtu 16 September kemarin. Tim nasional Indonesia melanjutkan rekor impresif mereka dalam peningkatan di ranking FIFA terkini. Tambah artikel tersebut di badan beritanya. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck